Laplaskan persamaan diferensial yang ada di 1. Nah, ini. Masuk langkah ketiga. Kalau sudah kita laplaskan, masuk langkah ketiga, buat diagram blok katanya. Dari masing-masing persamaan Laplace di step kedua. Kita masuk ke diagram blok yang ini ya. Ini kita lihat ini. Oh, ini ada hubungan input-output di sini ya. Artinya kita sudah bisa membayangkan ya, karena kita sudah belajar diagram blok. EI minus EO, artinya ada titik penjumlahannya di sini. Nah, kita sudah terbayang di sini. EI masuk ke sini, ini adalah EI. Masuknya dia plus di sini. EO di sini masuknya minus. Ini minus EO. Ya, EI minus EO. Nah, ini EI minus EO, ya, EI minus EO. Kemudian dikali 1/R, ya, ketemu blok 1/R dia. Artinya di sini ada 1/R. Nah, ya kita baca nih, EI minus EO dikali 1/R, ya. Akan keluar hasilnya IS, ya, hasilnya itu adalah IS, sinyal yang keluar itu ada hasilnya IS. Nah, dapatlah blok pertama dari satu persamaan Laplace yang sudah kita buat di step kedua tadi ya. Ini kita bikin satu persamaan diagram blok, ya, di sini dapat 1. Selanjutnya persamaan Laplace kedua, ini kita bikin diagram blok juga. Kita lihat, ini output dia jadi ya, pokoknya yang ini yang keluar nanti ya, sama dengan ini yang keluar. Oh, jadi ini sinyal I ya, ketemu blok 1/CS ya. Kita buat di atasnya saja ya. Jadi di sini ada sinyal I ketemu blok 1/CS, 1/CS. IS di sini. Ya, menghasilkan EO. Nah, menghasilkan EOS itu ya. Kita lihat, ini blok kedua kita. Nah, sudah masuk ke step terakhir. Step terakhir adalah, ini step terakhir, gabungkan masing-masing blok diagram yang sudah kita buat tadi. Jadi ini ada 2 diagram blok, ini sama ini. Kita lihat, ini keluarnya I, sedangkan ini inputnya I, ya, dan outputnya adalah EO. Nah, jadi bisa saja, jadi yang ini ya, yang ini Ibu bawa ke sini, ya, tinggal sambungkan saja. Jadi Ibu sambungkan ya. Jadi di step keempat itu karena ini nggak muat ya, kalian sambungkan saja di sini ya. Nah, ntar Ibu mau warnanya kita ganti merah saja. Nih, Ibu menyambungkan. Nah, Ibu menyambungkan blok kedua, Ibu masukkan ke sini. Ini ke sini ya, dia sama IS, kemudian kita kasih 1/CS di sini. Kemudian keluar itu ya. Nah, yang keluar, sinyal keluar itu adalah EO di sini. Artinya kita bawa ke sini dia, karena di blok satunya ada EO, kita umpan balikan ke sini. Nah, inilah diagram blok keseluruhan dari sistem kita. Ya, ini EO ya, yang di atas ini EO. Sinyal yang keluar itu adalah EO, diumpan balikan ke sini. Jadi inilah bentuk diagram blok dari sistem kita ini ya. Jadi dari sistem ini kita bisa menggambar diagram bloknya ini. Paham? Ada pertanyaan? Menggambar diagram blok? Mana ini kamera? Aktifin. Ayo, mana orangnya ini yang kuliah? Nah, 42 orang. Nah, aktifin biar kita komunikasinya bisa 2 arah ya. Ibu bisa melihat kalian lagi ngapain. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalian dituntut, jadi ini bersinergi dengan
mata kuliah rangkaian listrik, kalian harus bisa merepresentasikan atau membuat persamaan diferensial dari rangkaian listrik ini ya. Ibu anggap kalian sudah paham ya untuk membuat rangkaian listrik. Nah, misalnya di sini Ibu kasih induktansi ya, misalnya di sini Ibu kasih induktansi. Kalian harus bisa nih, misalnya di sini ada ya misal ya. Harus bisa merepresentasikan dulu ke dalam persamaan diferensial ya. Paham? Paham ya? Nggak ada pertanyaan ya? Saya, kalau Ibu ganti di sini misalnya induktansi bukan R, Ibu harap kalian bisa juga ya. Ini sudah Ibu jelaskan Laplace tadi ya, Laplace dari turunan. Nah, Laplace dari turunan adalah ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan langsung masuk ke grafik aliran sinyal. Grafik aliran sinyal ya, nanti sekalian ya, nanti latihan membuat diagram blok sekalian nanti. Nah, ini masih yang tadi ya, kita lihat dulu gambarnya. Oh ini nah ya, ini gambar keseluruhan ya. Ini contoh yang Ibu buat tadi, gambar keseluruhannya ini ya. Tegangan input, tegangan output ya, seper R, ini arusnya, seper CS. Nah, ini diumpan balikan ke sini sama ya. Ini yang kita kerjakan tadi, ada ya, ini sudah Ibu masukkan di e-learning. Tapi ini kan langsung. Nah, makanya kata Ibu di e-learning itu kadang step-stepnya nggak dibuat. Tadi Ibu sudah jelaskan step per step. Langkah 1 cari persamaan diferensial, langkah 2 laplaskan ya, langkah ketiga bikin diagram blok, langkah keempat baru gabungkan jadi satu dia ya. Nah, ini juga ya. Jadi ini sistem pegas ya, sistem pegas. Jadi ini sudah ada persamaannya. Mudah ya sebenarnya. Yang penting kalian bisa merepresentasikan persamaan diferensial. Ini nah 1, 2, 3. Jadi ada 3 persamaan di sini ya. Harus bisa bikin persamaan matematisnya dulu ya. Jadi di sini banyak contoh. Ibu mau masuk ke sini ya, grafik aliran sinyal. Di sini ada definisinya ya. Apa itu grafik aliran sinyal? Jadi grafik aliran sinyal itu adalah diagram yang dapat memperlihatkan hubungan antara komponen dan variabel yang ada pada suatu sistem dan hubungan input-output dari sistem secara keseluruhan. Jadi intinya grafik aliran sinyal ini nanti akan digunakan oleh mason. Ya, jadi mason ini nama orang. Jadi mason ini membuat suatu rumus untuk mencari transfer function. Jadi masih fungsi alih ya. Jadi dia membuat rumus namanya rumus mason ya, namanya rumus mason. Nah, ini rumus mason ya, ini nama orang ya. Jadi dia mencari transfer function dengan menggunakan rumus dengan menggunakan metode dia sendiri ya. Jadi dia dapatlah rumus ini. Jadi Laplace output dibagi Laplace input sama dengan ini ya, sigma PK kali delta K per delta. Nah, untuk masuk ke sini ya, untuk masuk ke rumus mason ini, kita harus tahu dulu aliran-aliran sinyal karena dia representasi ini bukan dari diagram blok tapi dari grafik aliran sinyal. Jadi langkah pertama dari diagram blok kita harus mengubahnya ke dalam sinyal-sinyal. Nah ini digunakan untuk mencari diagram blok yang sudah bercabang-cabang ya, yang sudah rumit, yang sulit diselesaikan ya, yang nggak mungkin kita selesaikan secara manual, kita harus selesaikan pakai mason ini ya. Nggak mungkin kita dengan membaca, dengan teknik membaca yang itu nggak mungkin. Jadi kita menggunakan mason. Langkah pertama kita harus mengubah diagram blok ke dalam aliran sinyal. Nah, di sini ada ini ya. Ada node katanya di sini ya. Simpul ya. Nah, Ibu tutup saja di sini ya. Biar pakai bahasa Ibu sendiri saja ya menjelaskannya ya. Nah, ini kan banyak nih. Ibu jelaskan sesuai bahasa Ibu aja. Kita masuk ke papan tulis, jadi kalian dituntut untuk mengubah diagram blok ke dalam aliran sinyal. Sekarang Ibu ini dulu, kita gambar dulu diagram blok yang paling mudah ya, biar bisa kita ubah ke dalam aliran sinyal. Ibu kasih dulu di sini, ini diagram blok yang sederhana. Tapi dia berumpan balik ini ya, umpan balik ini sederhana.
ini input misalnya ya, ini RS, kemudian ini umpan baliknya dari output, ini maksudnya minus, anggap saja. Ini adalah blok GS ya. Nah, ini diagram blok yang sudah kita pelajari ya, CS, ini output. Nah ya, kita mau mengubah ini ke dalam grafik aliran sinyal ya, biar kita bisa membuat transfer functionnya menggunakan Mason. Sekarang pada grafik aliran sinyal, Ibu akan memperkenalkan kalian dulu ya. Ada namanya simpul, yang bulat-bulat tadi ya, node tadi ya, nih ya, yang bulat-bulat ini kita namakan simpul ya. Ini namanya simpul. Simpul itu ada apa saja? Ini namanya simpul ya. Simpul itu ada simpul input, simpul output, simpul output, simpul campuran, ya, simpul campuran. Simpul campuran itu titik penjumlahan atau titik cabang ya, simpul campuran. Kemudian ada ini simpul ya, ini simpul. Kemudian ada tanda panah yang ini adalah gain namanya ya. Ini adalah gain atau transmitter atau penguatan. Nah ya, jadi nanti kita akan mengubah ini ya ke dalam simpul ya, atau node tadi ya, ini simpul dan gain ya, ini ya yang tanda panah ini yang namanya gain. Tanda panahnya ini namanya gain atau transmitter ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa simpul ada simpul input, simpul output, dan simpul campuran. Simpul campuran itu ini titik cabang, titik penjumlahan dan titik cabang, dia masuk simpul campuran ya. Nah, sekarang kita mau mengubah blok diagram ke dalam aliran sinyal ya. Ingat yang ini tadi ya, simpulnya ya. Sekarang Ibu mau membaca simpul yang ada di diagram blok ini. 1, input ya, simpul input 1. 2, dia masuk campuran ya, 2. Kemudian 3, titik cabang ya. 4, output ya. Ada 4 simpul, tetapi karena titik cabang ini ada di output ya, dempet di sini ya, kita bisa membuatnya dalam 3 simpul ya. Jadi boleh mau 3 simpul, mau 4 simpul boleh. Ibu mau menggambarkannya dalam bentuk 3 simpul saja ya, biar lebih mudah. Jadi ada 3 ya, mau bikin 4 juga boleh. 1, 2, 3 nih simpulnya ya. Kemudian antar simpul ini kita hubungkan. Nah, ini ya, ini nyambung ya garisnya ya. Kemudian kita kasih ini. Nah, ya, kita namai ini. Ini simpul input RS. Ya. Ini adalah simpul campuran. Yang ini ya, titik penjumlahan. Yang ini adalah simpul campuran juga, titik cabang, dan dia nempel dengan simpul output. Jadi ini kita namain CS. Ya, ini ya. Kita lihat lagi diagram blok kita. Oh, ini output diumpan balikan ke titik penjumlahan. Artinya dia ada ini. Nah, simpul campuran tadi ini. Nah, ya. Inilah namanya grafik aliran sinyal kita. Nah, sekarang tadi kata Ibu, yang bulat-bulat ini adalah simpul atau node ya tadi ya. Sedangkan yang tanda panah ini adalah gain atau penguatan atau transmitan. Kalian harus tahu ini ya, antara simpul ke simpul, gain tadi ya, yang ini ya, gain atau penguatan. Apabila dari simpul ke simpul tidak ada blok, kita kasih nilai transmitannya 1. Dari input ke titik penjumlahan, tidak ada blok kan? Tidak ada blok di sini. Jadi transmitannya kita kasih nilai 1. Nah, Ibu kasih nilai 1. Sekarang dari titik penjumlahan, ini ya, simpul campuran, ke output ada blok GS. Artinya gain atau transmitannya kita bernilai GS. Nah, GS yang tanda panah itu ya.
Kemudian kita lihat yang di sini belum ada nilainya. Oh, ini dari output kembali ke input ya. Kita lihat di sini tidak ada blok, tapi di sini masuknya minus. Artinya kita kasih minus 1. Nah, inilah aliran sinyal kita. Ya, jadi grafik yang dibuat Mason itu mengubah diagram blok biasa ke dalam aliran sinyal itu ini. Jadi dari sini kita mengubah aliran sinyalnya adalah ini, grafik aliran sinyalnya. Paham? Paham ya? Mudah-mudahan sekarang Ibu kasih latihan dulu lah sama kalian ya. Coba kalian cari grafik aliran sinyalnya. Kita coba, kalian coba ya, bikin aliran sinyalnya baru kita masuk rumus Mason. Ada yang bertanya? Ini GS ya. Kemudian ini titik penjumlahan. Ini masuknya plus. Nah, di sini ada masuk plus juga, di sini ya plus juga. Ini ada gangguan di sini yang masuk noise. Kemudian dia keluar CS output di sini. Kemudian kita umpan balikan di sini. Nah, ya, kalau ini kan apa namanya? Kalau dengan membaca agak susah ini, sudah panjang kan, sudah agak panjang ya. Ini pakai Mason mudah sekali. Mason itu untuk jangan rumit ya. Mau serumit apapun bisa kita cari transfer functionnya pakai Mason ya. Jadi mudah, kita dipermudah oleh Mason. Plus, nah ya, ini plus ya maksudnya. Nah, coba dicari ininya. Grafik aliran sinyalnya dari sini ya. Tadi kata Ibu ya. Hitung simpulnya ada berapa, kemudian kasih gennya. Gennya tadi antar simpul ke simpul apabila tidak ada blok, gennya kita kasih nilai 1 ya. Jadi apabila dari simpul ke simpul ada blok, ya gennya senilai blok yang dilewatinya itu. Coba dibuat grafik aliran sinyalnya. Baru kita masuk menghitung transfer function dengan rumus Mason. Kalau bingung tanya ya, jadi harus bisa mengubah diagram blok ke dalam aliran sinyal untuk menyelesaikan Mason ya. Jadi kalau nggak paham, tanya sama Ibu. Ada yang mau coba membuat grafik aliran sinyal dari diagram blok? Kalian hitung dulu berapa simpulnya tadi. Yang mau kita buat simpulnya tadi. 1, 2, 3 ya. 4. Ada 4 simpul. Bisa 4, bisa 5. Ya, jadi simpulnya bisa 4, bisa 5. Boleh 4, boleh 5. Ada yang bisa grafik aliran sinyalnya? Ada yang mau gambarkan di sini? Mau mencoba? Ayo. 4 saja simpulnya, kita pakai simpulnya 4 karena yang ini cabang di sini dia nempel di output ya. Ini kan output, ini output juga. Jadi kita gambar jadi 1 saja simpulnya, boleh ya. Seperti Ibu tadi ya. Nah, jadi dia nempel di output. Ada yang mau coba? Paham ya? Mudah-mudahan Ibu jelaskan ini. Ibu gambarkan ya. 4 tadi kata Ibu ya. 1, 2, 3, 4. Nih, kita gabung nih. Semua simpul kita hubungkan ya. Kita kasih gen, ini nanti kita isi. Nih ya. Kita lihat dulu. Kita langsung masuk saja ya, biar ini ya. Biar nggak bingung.
Ini RS tadi ya, input kita namakan. Ini RS ya. Kemudian ini dari kita masuk Mason. Di sini Ibu mau masuk PPT tadi, Ibu akan masuk ke Mason. Sama saja ya, langsung masuk Mason. Yang penting kita sudah bisa mengubah dari diagram blok ke dalam Mason. Ke dalam rangkaian listrik, belum Mason ya. Ke dalam grafik aliran sinyal. Nah, kebalik ke dalam grafik aliran sinyal. Sudah bisa, kita masuk ke sini. Ini rumus Mason. Jadi dia mencari transfer function Laplace output dibagi Laplace input pada grafik aliran sinyal. Nah, rumus yang digunakannya adalah sigma ya, sigma PK kali delta K dibagi delta. Ya. Sigma ini sampai K. Sigma ini sampai K PK kali delta K. Nah, apa itu Bu? PK, delta K atau delta? Nah, disimak baik-baik ya, Ibu menjelaskan ini ya. Simak. K di sini. Ibu gambarkan saja dulu ininya, biar kita mudah. Coba ya, biar kita bisa memahami. Bisa nggak Ibu coret-coret di sini? Nah, anggap saja ya, anggap saja di sini Ibu sudah buat grafik aliran sinyal misalnya 1, misalnya banyak ya, sistem kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, sistem kita sudah bercabang-cabang misalnya. Ini ya. Nih, misalnya. Ini input, ini output. Ya, anggap saja. Misalnya kita kasihlah ini 1 misalnya ya, kita harus cari gennya dulu. Kemudian dari sini misalnya ya, misalnya Ibu mau ke sini. Ya, ini kita kasih gen misalnya G1 misal G1 ya. Ini kita kalau itu G1 ini G2, kita kasih dulu nilainya, gennya G2, G3, G4 misalnya. Ini 1 misalnya ya.
Kemudian kita mau ibu mau di sini ini begini ya. Lihat tanda panahnya ya. Ini misalnya H1 misal. Ini misalnya ibu bikin di sini jadi ini sudah bercabang-cabang. Ini H2 ya. Kemudian dari sini ibu bikin begini. Ini misalnya grafik aliran sinyal kita. Nah, ini misalnya G4, ini G5. Nah, misal ya, kita sudah punya gambar grafik aliran sinyal, sudah lumayan ini bercabang-cabang ya. Biar kalian paham, Ibu menjelaskan apa itu PK, delta K, dan delta. Sekarang K, ya, K di sini, K yang ini ya, K di sini. K adalah banyaknya lintasan maju, ya. Jadi lintasan maju, K ini lintasan maju. Apa itu lintasan maju? Mulai dari input panahnya maju terus sampai output. Kita lihat yang ini dulu, sumbu utama. Ini ya, yang warna hijau ini ya. Maju dianya, maju. Nah, dari input sampai output panahnya maju terus ya, maju sampai output. Artinya satu lintasan majunya ya, satu lintasan majunya. Kita ini warna apa? Ungu. Satu ya. Kemudian ada yang track dari sini juga. Ini. Nah, ke sini ini maju juga nih. Nih, nah, nyampe juga ke output. Dua dia ya, lintasan majunya, benar kan? Dua. Lihat lagi. Lihat yang di sini. Dan pokoknya dari input nyampe ke output. Pokoknya dari input dia nyampe ke output ya. Panahnya maju. Dari sini mau ke bawah? Oh, nggak bisa ke bawah karena tanda panahnya berlawanan arah. Lewat sini ya. Oh, lewat bawah ini bisa nih lewat sini. Nah, lintasan maju juga. Ada 3 ya. Misalnya kita mau mencari yang ke sini nggak bisa ke bawah karena dia berlawanan arah. Kecuali kalau misalnya tanda panah di H2 ini ibu putar balik ya. Misalnya kita putar balik, dia bisa masuk lintasan maju juga lewat sini. Pokoknya dari input nyampe output, kita ikuti tanda panahnya, kita nyampe ke output ya. Artinya ini ada berapa tadi? 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1, 2, dan 3 ya. Hijau, ungu, sama biru ya. Artinya K-nya ada 3. Ada 3 ya. K-nya ada 3. Kalau K sama dengan 3, jadi ada 3 lintasan maju. PK adalah lintasan maju ke K. Artinya ada P1, P2, ada P3. Nah, PK itu adalah lintasan maju ke K. Bagaimana mencari nilainya? P1 ya. Jadi kata di 3, ini ada P1, P2, P3. Lintasan maju ke 1, lintasan maju ke 2, lintasan maju ke 3. Nah, bagaimana nilainya? P1 itu adalah, kita lihat, P1 itu adalah ini. Nih ya, hijau tadi ya, kita pakai hijau saja biar ini. Kita pakai hijau. P1. P1. Nah, biar sama ya, lihat ya. P1 lintasan maju ke 1, kita lihat yang garis hijau ini ya, lintasan yang dilewatinya. Nah, ini isinya kita lihat, kita kalikan semua gennya. 1 kali G2 kali G3 kali G4 kali 1. Oh, artinya P1 itu adalah G2 kali G3 kali G4. Nah, ya kan? P1 dapat. Kemudian kita lihat P2. P2 adalah lintasan maju kedua. Dia yang ungu ini ya. Mau yang ini yang keduanya boleh ya, terserah ya. Terserah kalian, sama saja hasilnya ya. Ibu pakai ungu. Nih. Kita pakai ungu. P2 adalah lintasan maju kedua. Nah, yang dilewati ungu nih. 1 dikali G1. Jadi P2 itu adalah G1. Sekarang P3. P3 biru. P3-nya biru di sini, sudah benar itu. P3 yang garis dilewati biru ini. Nah,
Nah, nyampe C. 1 dikali G2 dikali G5. Ya, jadi G2 kali G5. G2 kali G5. Nah, tahu ya? P-nya, jadi PK ini ya P1, P2, P3, P4 sampai K. Contoh ibu ini K-nya 3, jadi P1, P2, P3 ya. Sudah dapat P yang ini, kita sudah clear, sudah dapat PK. Sekarang di sini ada delta. Apa itu delta? Delta yang ini ya. Delta ini rumusnya ya. 1 dikurang sigma. Sigma ini penjumlahan. 1 dikurang penjumlahan semua loop. Nah, ada loop di sini ya, loop gain katanya ya. Ditambah penjumlahan dari perkalian 2 loop gain yang tidak bersentuhan. Ya, simak ya Ibu menjelaskan ini. Kalau ini min, ini plus, ini min lagi. Minus penjumlahan perkalian 3 loop gain yang tidak bersentuhan. Jadi minus plus begitu rumusnya. Ini minus, ini plus. Kalau tadi 3, ini 4. Sigma perkalian 4 loop yang tidak bersentuhan sampai seterusnya ya. Apabila sistem kita sudah banyak bercabang-cabang, sudah banyak loopnya, nah pakai mason ini, makanya ini sampai seterusnya ya, masih banyak rumusnya. Kalau misalnya ada 5 loop yang tidak bersentuhan, nah nanti ini yang mana yang tidak bersentuhan itu ya, kita lihat. Sekarang ada loop gain. Apa itu Bu loop gain? Sekarang kalian simak. Loop, yang namanya loop ya, dia kita tarik dari satu simpul ya. Ibu pakai warna apa nih? Warna coklat aja. Ibu memulai dari simpul ini ya, misalnya simpul ini ya. Kita ikutin tanda panahnya, dia harus kembali ke simpul semula ini. Nah ini ya, ini kan coba kita ini ke sini mengikuti tanda panah. Oh dia kembali lagi nih ke simpul ini, artinya loop dia. Loop 1, Ibu namakan dia loop 1, L1. Ya dia loop ini. Kita lihat dulu, dia muter di sini kan. Nah, muter dia. Loop 1. Kita lihat lagi. Oh, ini juga nih. Ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini, kembali lagi. Loop juga yang ini, ya. Kita bikin loop 2. Kita namain ini loop 2. Ya. Kita lihat lagi. Jadi ini loop 2 ya. Ini loop 2. Nih. Kita lihat lagi yang mana? Ada lagi yang ini kemungkinan. Oh ini juga nih. Oh ini enggak ini ya. Coba lihat dari sini ke sini. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Ini tanda panahnya berlawanan arah. Jadi ini bukan loop. Yang ini ke sini ini bukan loop. Kita lihat lagi. Loop kita ada 2 di sini ya. Sedikit jadi ya di sini ya. Loop kita hanya ada 2. Kita lihat dari sini ke sini enggak balik lagi ya. Enggak bisa. Ini juga berlawanan arah. Enggak bisa. Jadi loop kita kebetulan ada 2 ya. Harusnya Ibu tambah lagi ya. Tapi tempatnya agak kecil di sini. Nah, coba Ibu tambah saja lagi ya. Kita tambah tidak mengubah ini. Ibu tambah di sini. Kita pakai warna merah. Ibu tambah saja ya, biar ada yang bersentuhan tadi. Nih, Ibu tambah di sini ya. Nah, ya. Ibu tambah di sini biar tidak mengubah ini. Kita kasih nilai 1 biar tidak mengubah 1. Kita lihat dulu mengubah enggak, dia enggak ya. P-nya tetap tetap 3, P1, P2, P3 tetap. Nah, sekarang loop kita di sini ini L1, L2 ini anggap saja L3. Ya kan? Puteran dari sini ke sini. L3. Benar ya? L3, jadi ada 3 loop. Nah, jadi delta itu adalah untuk yang ini ya, untuk yang Ibu berikan contoh. Delta itu adalah 1 katanya ya, Ibu menuliskan rumus ini. 1 dikurang penjumlahan dari semua loop gain. 1 dikurang penjumlahan semua loop gain. Loop kita ada L1, L2, L3. Artinya L1 plus L2 plus L3 ya. Kemudian kita lihat rumusnya tadi ditambah sigma atau penjumlahan perkalian 2 loop yang tidak bersentuhan. Nah, lihat
loop yang tidak bersentuhan. Jadi ini harus hati-hati. Loop 1 sama loop 3 ini bersentuhan nih ya, bersentuhan padahal dia bukan muhrim ya. Nggak boleh jadi ya, dia bersentuhan nggak boleh. Ini ya. Loop 1 sama loop 3 nggak boleh. Loop 1 sama loop 2 dia tidak bersentuhan. Oh, ini boleh. Artinya ada L1 dikali L2 di sini. Ya. Ditambah ya, dia kan sigma nih, sigma perkalian 2 loop yang tidak bersentuhan. Habis, nggak ada lagi. Loop kita cuman ada 3 ya. Oh, L2, L3 kita lihat. L2, L3. Oh, bersentuhan di sini ya. Jadi kalau dia menyentuh di simpul yang sama, apalagi misalnya dia melewati garis yang melewatinya sama, itu bersentuhan ya. Menyentuh simpul yang sama saja dia dianggap bersentuhan, apalagi dia melewati garis yang sama. Jadi itu bersentuhan ya. Jadi cuman L1 kali L2. Nah, tutup. Misalnya ini plus, kemudian minus ya. Kalau rumus ini perkalian 3 loop yang tidak bersentuhan. Nggak bisa, kita tidak punya 3 loop yang tidak bersentuhan karena L1, L2, L3 ya, 3 loop itu kan. L1 dengan L3 dia bersentuhan, L3 dengan L2 bersentuhan. Artinya sudah delta kita hanya sampai sini. Delta kita. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Jadi delta itu sama dengan 1 dikurang L1 tadi apa? Oh, ini definisiin dulu ya. Ini belum didefinisikan. L1 definisikan, L1 sama dengan ini. L1 itu adalah G2 kali H1. Nih, G2 kali H1. G2 dikali H1. L2 adalah G4 kali H2. Nah, harus didefinisi dulu. G4 kali H2. Kemudian L3 nih. L3 adalah G3 kali 1. Jadi L3 itu sama dengan G3. Ya, karena dia transmitter satunya itu bernilai 1. Jadi itu ya, sudah dapat L1, L2, L3. Nah, ini tinggal kalian masukkan saja. Jadi L1 itu tadi G2H1. Nah, jadi dia sudah dalam bentuk ini G2H1 ya. Kemudian ditambah L2 G4 kali H2, G4 kali H2 ditambah L3 itu adalah G3. Nah, inilah delta untuk contoh yang Ibu berikan ini ya, delta. Sudah dapat delta, kita masuk delta K. Delta K ini adalah kofaktor dari delta. Ya, delta K adalah kofaktor dari delta ke K, ya. Dari delta lintasan maju ke K, dari delta lintasan maju ke K. Nah, ya. Lihat ya. Jadi ini apa? Delta dikurang. Nah, ini ya. Kalau ini kofaktornya itu ya. Jadi gini. Jadi Ibu delta K mengikuti PK. Jadi kalau PK ini kita P1, P2, P3, delta K ada delta 1, delta 2, delta 3. Harus kita cari semua ya. Sekarang delta 1 dulu. Delta 1. Kita pakai hitam saja. Delta 1. Ya. Delta 1 adalah delta. Ya, kofaktor dari delta kan. Jadi delta 1 Ibu tuliskan dulu. Delta 1 adalah delta. Ibu tulis dulu. Delta ini yang di atas itu Ibu tulis G2H1 karena kita mau mencari kofaktornya. Plus G4 H2 plus G3. Ya. Delta 1 adalah delta. Delta 1 adalah delta. Ini delta ya. Delta ini Ibu tuliskan. Delta 1 tapi kofaktornya. Delta 1 adalah delta dengan membuang loop yang menyentuh lintasan P1 karena ini 1 ya. Dengan membuang loop yang menyentuh lintasan P1. Sekarang lintasan P1 ini. Ini ya, lintasan P1. Oh, kita pakai yang hitam. Lintasan P1. Ini lintasan P1 ya. Ini hitam ini ya. Hitam itu lintasan P1. Kita lihat loop yang menyentuh lintasan P1. L1 nih menyentuh nih. Nah, ini ya garisnya. L3 menyentuh juga, L2 menyentuh juga. Jadi yang ada L1, yang ada L2,
Oh, harusnya pakai ini dulu Ibu ya, biar enggak bingung. Ibu hapus saja ini ya, kita jangan masukkan dulu. Ini kita hapus dulu, biar kita nggak bingung. Biar masih dalam LL, jadi ini L1 plus L2 plus L2 di sini ya, plus L3 ditambah L1 kali L2. Nah, ini ya. Oh, ini kurang ya. Ini kurang, ada L1 kali L2 plus yang di atas itu ya. L1 kali L2 kalian masukkan ya, G2H1 kali ini ya. Plus L1 L2 di sini belum, L1 L2. Nah, ya. Ini ya. Jadi ini sudah Ibu tuliskan, delta 1 adalah delta. Jadi ini adalah delta ya. Dengan membuang loop yang menyentuh lintasan ke-1. Lintasan ke-1 ini kita ya. L1 menyentuh ya, L3 ini menyentuh, L2 menyentuh, jadi kita buang. L1 menyentuh, buang, L2 buang, L3 buang. Oh, ini L1 L2 buang. Jadi delta 1 kita adalah 1. Nah, delta 1 hanya bernilai 1. Paham ya? Jadi delta 1 adalah kofaktor dari delta pada lintasan maju ke 1. Ya, jadi begitu ya bahasanya ya. Jadi pakai bahasa Ibu saja ya, biar mudah dimengerti. Jadi delta 1 adalah kofaktor dari delta dari lintasan maju ke 1. Dapat 1. Delta 2. Kita cari delta 2. Mana ini? Kita letakkan. Delta 2 di sini. Delta 2. Delta 2 adalah delta sama kofaktornya ya. Langsung masuk ke sini saja ya. Biar mudah nih. Delta 2 adalah delta dengan membuang, mana delta 2 kita tadi? P2G1 ya, artinya yang ke atas ini ya, yang ke atas, nah yang ke atas ini ya, ini P2, jadi delta 2 adalah delta ini dengan membuang loop yang menyentuh lintasan kedua. L1 menyentuh ini ya, dia menyentuh di simpul ini. L3 tidak, L2 tidak. Jadi yang menyentuh hanya L1. Kita harus membuang L1 saja. L1 kita buang, ini L1 kali L2 karena ada L1 jadi kita buang di sini. Artinya delta 2 itu adalah 1 dikurang L2 plus L3, L2 plus L3. Oh, plusnya nggak ada di sini, habis ya, karena ini sudah dibuang. Jadi delta 2 adalah 1 dikurang L2 plus L3. Ya, tinggal kalian masukkan. L2 tadi apa? L2 itu G4 kali H2, L3 itu adalah G3. Jadi sudah masuk dalam bentuk gen-gennya, nilai gen atau transmitannya sudah ada ya. Ini cuma penamaan saja, loop 2, loop 3 ya. Delta 2 sudah dapat. Delta ketiga, karena kita ada 3. Delta 3 di mana nih? Di sini saja. Delta ketiga. Delta ketiga adalah delta ya. Kita tulis lagi biar jelas, 1 dikurang L1 plus L2 plus L3 ditambah L3 nih ya. Ditambah L1 kali L2, L1 kali L2. Nih, delta 3 adalah kofaktor dari delta ini dengan membuang loop yang menyentuh lintasan ketiga. Mana lintasan ketiga kita tadi? Lintasan ketiga kita tadi ini. Lewat sini, kemudian ke sini. Nah ya, ke bawah. Itu lintasan ketiga kita. Kita lihat, loop 1 menyentuh nih. Kita buang loop 1-nya. Loop 3 menyentuh. Oh, loop 2 dia tidak menyentuh. Jadi yang menyentuh loop 1 dan loop 3. Jadi loop 1 dan loop 3 harus kita buang. Jadi loop 1 dan loop 3 menyalahi aturan ya. Dia belum muhring sudah dia bersentuhan. L1, L3. Nah, jadi kita buang. Jadi delta 3 itu adalah 1. Saya tulis di mana ini? Enggak muat lagi. Delta 3, Ibu tuliskan di sini ya. Delta 3 itu adalah, pakai yang hitam saja biar. Delta 3 yang di bawah itu ya, sama dengan 1 dikurang L2. Jadi ya, 1 dikurang L2. Ini dibuang juga dia.
Karena L yang menyentuh tadi L1 yang menyentuh tadi L1 dan L3 ya, L1 dan L3. Ini karena di sini L1 dikali L2 karena L1 menyentuh dia dibuang juga di sini. Jadi 1 dikurang L2 saja. Inilah delta 3. Jadi kalian tinggal masukkan di sini, masukkan gennya. Jadi delta 3 adalah 1 dikurang L2 tadi apa? G4 kali H2. G4 kali H2. Nah, ya, sudah dapat. Tinggal masuk langsung ke sini. Transfer function langsung dapat. Ya. Nah, nggak mau lagi ya. Ibu langsung masuk ke sini. TF ya. TF atau CS per RS. TF-nya sama dengan karena dia ada 3. P1 delta 1 ditambah P2 delta 2 ditambah, kita tutup pisahin di sini, P3 kali delta 3 dibagi delta. Nah, ya. Tinggal kalian masukkan P1-nya ini delta 1 tadi 1, P2-nya adalah mana P2 G1, delta 2-nya mana delta 2. Nah, delta 2-nya ini ya, 1 dikurang L2 plus L3, tapi masukkan gennya ya. Kemudian P3-nya juga sudah ada, P3-nya ini ya. Delta 3-nya adalah ini. Ya, 1 dikurang G4H2. Dibagi delta. Delta kita adalah yang ini delta kita 1 dikurang G2H1 plus G4 kali H2 plus G3 plus L1 L2. L1 L2 tinggal kalian masukkan ya, jangan dalam bentuk loop lagi, harus dalam bentuk transmitan atau gen. L1 kali L2 ini G2 kali H1 dikali G4 dikali H2. Jadi itulah, jadi panjang ya. Jadi kalau mau dituliskan nggak mau juga di sini ya, karena ini soal nanti kalian kerjain, ibu kasih nanti soal di sini. Paham nggak dulu sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Jadi harus disimak ya. Jadi rumusnya ini harus diingat, plus minusnya tadi ya. Kemudian baru kita masuk ke rumus masonnya tadi ya. Jadi rumus mason itu harus diingat. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Kalau paham, Ibu stop dulu di sini ya. Kita masuk latihan soal. Kalian coba cari. Ini Ibu akan kasih soal dalam bentuk diagram blok. Diagram blok ya, kalian selesaikan. Ini input, dia masuk ke sini plus, titik penjumlahan ini ya, ke sini ini titik penjumlahan juga, ini G1. Nah, jadi kalian buat dulu ini grafik aliran sinyalnya, baru cari transfer functionnya kita pakai mason. Ini masuk ke sini plus, kemudian di sini ada G2, kemudian di sini ada G3, ke sini output, di sini C, di sini ada H2. Gimana nih ya, Ibu keinian ini? Coba kita pindahin dulu. Nah, bisa dipindahin. Ini ada H2 di sini, H2. Ini H2 umpan balik dari output, dia masuk ke sini. Ini kemudian di sini masuk ke titik penjumlahan ini masuknya minus. Nih, minus. Kemudian di sini ada umpan balik lagi, di sini ada H1 dari sini. Nah, kan ini kan sudah sulit kita ya. Dia sudah agak panjang ini ya. Di sini plus, di sini plus ya. Kemudian di sini ada umpan balik lagi di sini. Nah, kita sudah pusing dibuatnya ini.
Jadi kita harus pakai mason mudah. Mason mudah ya. Minus. Nah, tentukan transfer function-nya dengan menggunakan mason. Ini semua sudah dalam Laplace semua, sudah dalam S semua ya. Tentukan TF-nya pakai rumus mason. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah ke dalam grafik aliran sinyalnya dulu. Coba dikerjakan ya. Biar Ibu tahu bahwa yang Ibu jelaskan tadi sudah paham. Jadi TF pakai mason sampai K, PK, delta K per delta. Nah, ini rumus mason tadi. Jadi kalian harus ubah dulu ini ke dalam grafik aliran sinyal. Sudah dapat grafik aliran sinyalnya, kalian harus cari loopnya, cari L ya, cari PK-nya, cari delta K, cari delta. Nah, ini sudah dapat ini, baru kalian masukkan ke rumus ini ya. Jadi langkah pertama cari grafik aliran sinyalnya dulu. Ibu mau menunggu ya. Ibu nggak akan jawab, Ibu akan menunggu dari kalian. Ayo kamera sudah mati semua. Ayo dihidupin. Ya, ini pertemuan terakhir ya sama Ibu ya. Minggu depan nggak ketemu sama Ibu lagi. Ya, sudah sama Pak Bakti. Coba dikerjakan, diselesaikan ya. Kalau masih bingung tanya sama Ibu ya. Jadi Ibu mau melihat apakah yang Ibu jelaskan sudah nyampe ke kalian atau belum. Ya, boleh, Aulia. Dikerjakan, kalau misalnya nggak bisa tulis-tulis di sini ya, boleh difoto kirim ke Ibu ya. Ya, jadi siapa yang sudah, misalnya Bu, saya sudah Bu, kirim ke WA Ibu ya, biar kita bahas sama-sama ya. Atau misalnya Bu mau tulis-tulis di sini, nah lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak masalah, dipoto saja, dipoto kirim ke Ibu. Jadi Ibu mau melihat apakah kalian sudah paham atau belum. Yang penting bisa mendapatkan TF-nya itu ya. Ada berapa itu simpulnya ya. Jadi kita harus bikin grafik aliran sinyalnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 simpul. Jadi ada 6 simpul. Jadi kalian harus gambar simpulnya dulu. Ada 6 simpul. Lintasan majunya terlihat. Ada berapa lintasan majunya?
Ada yang sudah dapat atau mau coba? Dipoto ya. Kalau misalnya sudah dapat Bu, foto kirim ke Ibu. Ya, Ibu minta transfer functionnya. Dari sini kita sudah lihat lintasan majunya cuma satu ya. K-nya cuma satu. Yang maju-maju itu yang dari input cuma garis utama saja ya. Nah ini ya, cuma garis utama saja lintasan majunya ya. Mau ke sini nggak bisa ya, karena panahnya berlawanan. Mau lewat jalur ini nggak bisa juga. Mau lewat jalur ini nggak bisa juga. Jadi cuma P1. K-nya cuma satu. Loopnya saja, loopnya ada berapa loopnya? Dari sini juga sudah kita bisa melihat 1, 2, 3. Ada 3 loop ya. Loopnya ada 3. K-nya, PK-nya cuma ada 1, P1 dia. Kalau P-nya cuma 1, deltanya juga cuma ada delta 1. Ya, jadi dia nanti rumusnya cuman yang ini ya, untuk soal ini dia cuman P1 kali delta 1 dibagi delta. Nah, ya, sudah kelihatan dari diagram blok gitu ya, walaupun belum diubah ke dalam sinyal. Karena grafik aliran sinyal itu adalah representasi dari diagram blok ini. Nanti ada ya, mason soal UAS dari Ibu ya. Ibu masukkan mason ya. Mason, mencari diagram blok pakai mason. Ada yang sudah dapat? Atau ada yang mau mencoba? P1-nya apa P1-nya? P-nya cuma ada satu, K-nya cuma ada satu. P1 apa P1? Gambar aja dulu ya, digambar aja dulu biar ini ya. Gambar aliran sinyalnya dulu, jangan langsung P1. Kalau aliran sinyalnya sudah ada baru ya. Ini nanti kita salah, malah kacau nanti ya. Karena mason ini kan dari aliran sinyal ya, bukan dari diagram blok. Jadi kita harus ubah dulu dia ke dalam aliran sinyal. Siapa ya mau Ibu panggil? Ada yang bersedia nggak untuk menjawab nih? Yang mati kameranya aja ya Ibu panggil ya. Yang off kamera. Nah, biar langsung hidup ya. Biar kameranya langsung hidup. Kita panggil saja yang nggak hidupin kamera, biar kita suruh kerjain ini. Ada yang mau coba menjawab? Muhammad Aldi Prayogo. Nah,
yang sudah nyumbang itu udah ini sekarang aku Harry, ini nggak ada orangnya semua ini ya. Ini absen mau ibu bikin tidak masuk ya. Walaupun sudah ngabsen ibu bisa bikin tidak hadir nanti. Ada yang mau coba, ada yang bisa menggambarkan dulu, gambar rangkaian grafik aliran sinyal, bukan rangkaian ya, grafik aliran sinyal. Ada yang mau coba grafik aliran sinyal? Ibu yang ini nggak tahu ya, kalau yang di Palembang ada yang suka, nggak usah ibu tunjuk ya, dia bu mau coba. Padahal ini Indralaya ya, jangan kalah sama Palembang. Indralaya kan ya, Indralaya itu harus lebih dari Palembang, tunjukkan bahwa kalian lebih dari segala-galanya dari yang mahasiswa Palembang. Ada yang mau coba? Siapa ya mau ibu panggil ini? Fikri saja, Fikri Aulian bisa? Fikri Aulian, ibu minta digambarkan grafik aliran sinyal. Ya, bisa gambar di sini bisa nggak? Nah ya, oke. Yuk digambarin, biar kita lihat sama-sama. Muat nggak tapi di sini ya? Di mana Bu? Bawah Bu? Ibu pindah saja ya, kita pindah saja ya. Kalian sudah ada catatannya kan ya? Sudah screenshot ya? Nah, coba di sini saja. Ya, coba gambar dulu. Baru kita cari transfer functionnya. Ya. Boleh 6, boleh 7, boleh. Kecuali 5. Kalau 5 salah ya. 8 juga salah. Jadi dia bisa 6, bisa 7. Ya, oke, betul. Ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa, benar juga sih. Tapi biasanya penulisannya panahnya tuh di tengah ya. Ya Bu. Ya, diisi, dikasih ininya, kasih gen atau transmitternya diisi. Nah, ya betul itu kayak gitu. Dikasih nilai transmitternya atau gennya ya. Ya, betul. Ya. Oke, betul. Coba diisi dulu. Yang lain Ibu harap bisa juga ya. Ini sudah paham ya, mudah-mudahan paham ya. Kasih namanya, kasih gennya, dikasih nilai gennya, simpul-simpulnya, simpul input, simpul output ya. Ya, oke, G1 di situ ya.
Ya, betul. Oke, betul. Ya. H2 betul. Nah, coba tapi dilihat lagi. H2 tapi dia masuknya minus itu. H2 dia masuknya minus jadi minus H2. Kasih minus Fikri, minus H2. Iya, Bu. Oke. Oke, betul. Yang di atas. Ya, betul. G1-nya tadi kehapus ya, Tia. Kayaknya G1. Ya. Tuh, satu, tinggal satu lagi, Fikri. Satu dari input ke titik penimbangan. Ya, oke, ya, betul ya. Betul, cukup di sini saja dulu, Fikri, biar teman yang lain menyelesaikannya. Bisa ya, yang lain juga ya. Ibu harap menggambar dari diagram blok ke dalam grafik aliran sinyal. Ini sudah benar ya, tinggal kalian kasih saja ini C ya, kalian kasih nama ini C, ini R, ini input, itu tadi outputnya ya. Sekarang ibu minta kita mau bikin mason, kata ibu tadi ya, cari mason tadi kita hanya butuh TF-nya ini, TF karena lintasannya ibu kita sudah melihat lintasannya satu ya, P1 delta 1 dibagi delta. Nah, tugasnya sekarang cari lintasan maju P1 atau kalau misalnya ada P2 menurut kalian boleh ya. Kita lihat sama-sama. Kemudian cari loopnya. P dan loop ya. Deltanya nanti saja. Siapa yang mau coba nih? Siapa yang mau coba? Lagi dicari, Bu. Lagi dicari, oke. Jadi cari lintasan maju, ini kita sudah bisa melihat ya. Lintasan maju tadi mulai dari input ya, mulai dari R ini dia harus nyampe ke C. Harus maju tanda panahnya tadi ya. Nah, pokoknya dari R harus nyampe ke C ya. Kita lihat semua kemungkinannya. Apabila ada lintasan atas bisa nggak dia lewat atas, atau ada lintasan bawah bisa nggak dia lewat bawah ya. Kalau nggak bisa cuman ada satu ya apa boleh buat, artinya K-nya cuman satu. Jadi cari P dan loop di sini. Ini mudah ya. Ini soalnya mudah karena lintasannya cuma ada satu. Ada yang sudah dapat? Harus bisa ini ya. Ini kita mungkin mid dulu ya. Mid mungkin ada masuk ibu masukkan di sini. Jadi mungkin nanti sama Bu Suci ya. Bu Suci mungkin minta soalnya dari ibu dan Pak Bakti ya. Jadi
Mungkin Ibu masukkan soal-soal bentuk-bentuk yang seperti ini. Cari transfer function dengan menggunakan Mason. Jadi Ibu tidak akan menggambar rangkaian ininya, grafik aliran sinyalnya ini nggak ada, paling diagram blok yang ada. Nah, jadi kalian harus bisa mengubah ke dalam diagram blok, ke dalam aliran sinyal dari diagram blok tadi. Kebalik ya. Ada yang dapat P, lintasan maju? Apa Ibu panggil aja ya? Coba Ibu panggil. Kalau tadi laki-laki, kita panggil yang wanitanya ya. Kizam, mana Kizam? Coba Kizam. Iya, Bu. Coba Kizam cari lintasan maju sama loop. Ada berapa loop yang di sini? Coba. Di gambar ini ya, Bu. Iya, bukan digambarkan, dituliskan. P-nya yang mana? P-nya langsung saja, misalnya P1 sama dengan ini dikali ini kali ini kali ini misalnya. Misalnya kalau ada P2 ya, kalau ada ya, P2 sama dengan ini kali ini kali ini. Nah, Ibu mau lihat. Nggak usah digambar, dituliskan saja. Tadi kan sudah Ibu jelaskan secara gambar kan. Nah, ini dituliskan saja. Dituliskan di mana? Di sini, bisa nggak ditulis di sini, Kizam? Atau sebutkan saja biar Ibu tulis. Bisa nggak kalau ini nulis? Kalau nggak bisa biar Ibu tulisnya. Di sini kalau bisa, tulis di sini, di bawah ini. Biar kita bisa selesaikan TF-nya sama-sama. P1 dulu. Bentar. Oke. Ya, P1. Aduh, masih jadi sini juga. Apa nih?
Pinggiran dulu. Masuk dalam kelas kan? Masuk dalam kelas. Keluar. Salah. Ya, kan sudah marah.
Sudah malam. Wah, bukan sore. Apa ada TV? Masa tadi sih? Bukan dong. Aku bakal tampil perawatan yang dikontak bekerja seperti musim vitamin 3 kali lebih kuat lawan rontok. Rambut rontok bukan takdir. Aku, rambutku tanpa batas. Nggak bakal meleleh. Bisa dong. Nino kan cairan. Cuma masuk besar, tunggu rambutku. Bisa senang juga. Sejak 1972, PT Taisotwa produksi obat berkualitas. Kualitas kontrol ketat, modern dan higienis. Menghasilkan tempat yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat sama, ingat Tempra. Tempra Isabel Selection, Singapore Spice Relaxer. With upgraded cobainnya, sedapnya Korea mencapai. Pedas, masuk dah. Cheesy dan seluruh olasan Isabel Selection dari Rizku. Cheese bolong. Ya, videonya malah. Aku lagi bolong. Halo, Bu. Kota. Enaknya seenak itu kota. Kedua pas. Baru ingat masuk ke darurat. Makanya lebih sama. Wah, ada buka baju deh. Ya, buka aja deh. Mau kan? Mantan dari sedikit lemak yang biasa dengan Yoshiwati depan teknologi jelas lebih cinta. Lebih lagi Yoshiwati. Permen Yupi lebih dari sekedar permen. Coba kita lihat.
Ibu, kamu pernah pucat juga? Ya, mungkin itu tanda kamu kekurangan zat besi. Minum sama dengan di perut. Multivitamin dan mineral. Zat besi yang membuat sel darah merah. Karena Anda berhak menikmati hidup sepenuhnya. Aktifkan harimu. Crispy French fries dari kata pilih dan matematik enak. Crispy French fries. Kembali. Kulit bayi 30% lebih tipis dari kulit kita. Ini, pakai ini. Gampang berkesan baru. Multiprotein kimia, menutrisi, melemahkan, dan melindungi kulitnya. Kulit tumbuh sehat, gemes. Yang dimaksud adalah salah satu dari dewa. Betul.